Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan BEK 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Betriana dengan NIM 25104186496, mahasiswa pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Hari ini, tanggal 28 Januari 2026, saya sebagai guru mata pelajaran fikih akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 7 MTS Al-Ittifaqiyah dengan materi salat berjamaah menggunakan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kabar Ustazah? Alhamdulillah, Ustazah sehat. Sama seperti kalian, sehat-sehat semuanya. Ya. Bagaimana pagi ini? Apakah semuanya sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah, jangan tidak ada yang sarapan nak ya, karena sarapan itu penting untuk kesehatan ya. Ya, Ustazah. Ya. Belum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dan akan dilanjutkan dengan membaca surah An-Nas yang akan dipimpin oleh ketua kelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Absen dulu kehadirannya. Akila Ifa. Bagus. An-Nisa. Ya, bagus. Dia Syahrafana. Oke. Kansa. Bagus. Ulfa Haisa. Hadir Ustazah. Oke. Ya. Baiklah, apakah ada yang belum saya sebutkan namanya? Saya Ustazah. Oh iya, Naila Putri ya. Bagus. Kelas, saya cek dulu kesiapannya hari ini. Bagaimana? Apakah semuanya sudah siap? Siap. Ya, coba lihat kiri kanan. Adakah sampahnya? Sudah oke semua? Oke. Kerapiannya?
Lihat jilbabnya yang belum rapi, tolong nak dirapikan dulu agar kita belajar dengan khusyuk, belajar dengan semangat ya. Oke. Alat tulisnya lengkap? Lengkap. Ya. Anak, kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu nasional Bukti Cinta Kita Terhadap Tanah Air. Silakan duduk kembali. Anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang apa? Salat fardu. Apa itu salat fardu? Salat yang dikerjakan dapat pahala, dapat dosa. Bagus, ingat semuanya ya. Ingat, apa itu syarat wajib salat? Ya, Naila? Islam baling berakal. Oke, bagus. Jadi, syarat wajib sholat yaitu agama Islam, berakal dan balik. Yaitu apa itu syarat sah sholat? Ada yang tahu? Saya Ustazah. Oke. Syarat sah sholat adalah suci dari hadas kecil dan besar, menghadap kiblat, menutup aurat, dan mengetahui waktu sholat. Oke, bagus. Jadi syarat sah sholat adalah satu, suci dari hadas kecil dan besar. Suci dari hadas kecil dan besar. Jadi kita harus bersih, nak. Sholat harus benar-benar bersih. Kalau kotor, sholatnya tidak sah. Dan yang kedua yaitu menutup aurat. Jadi saat kita sholat, kita harus menutup aurat. Auratnya tidak boleh kelihatan. Yang boleh kelihatan hanya muka untuk perempuan ya. Kalau untuk kita yang perempuan ini hanya muka dan telapak tangan. Jadi kita pakai mukena ya, supaya sholatnya sah. Ya. Jadi sholat fardu itu adalah wajib ya. Alangkah lebih baiknya sholat fardu diiringi dengan berjamaah. Mengapa sholat berjamaah harus detail? Seperti lurusnya shaf dan keseragapan gerakan. Ya Ustazah, Baik, dia. safnya tidak boleh renggang. Bagus. Yang mau jawab? Baik, Aska. Sholat berjamaah harus ada imam dan makmum. Bagus. Ya, Naila. Tidak boleh mendahului imam. Bagus. Baik anak-anak, Ustazah akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sholat berjamaah. Ya. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama dan dipimpin oleh seorang imam. Contohnya, sholat di masjid bersama keluarga dan teman. Jadi anak-anak, keutamaan sholat berjamaah adalah 1. Pahala 27 derajat lebih tinggi. 2. Menumbuhkan kebersamaan. 3. Membiasakan disiplin waktu. 4. Menghidupkan masjid. Dan yang kelima, menumbuhkan iman dan takwa. Jadi anak-anak, tujuan pelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi hukum, keutamaan dan hikmah sholat berjamaah dan mempraktikkan sholat berjamaah dengan benar. Anak-anak, apakah sudah siap untuk pelajaran pada hari ini? Siap! Sebelum kita memasuki kegiatan inti, kita ice breaking terlebih dahulu agar tetap semangat belajarnya.
Yuk, perhatikan Ustazah ya. Tepuk semangat. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha na. Aha aha na. Aha aha semangat. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Bagus. Anak-anak masih semangat? Ya. Anak-anak pernah dapat masalah? Baiklah, kalau begitu Ustazah akan kasih kalian masalah. Masalah yang ada di video yang akan Ustazah tampilkan ya. Akan kalian amati video yang Ustazah tampilkan. Nanti kalian cek dan ditulis permasalahan apa saja yang ada di dalam video tersebut. Oke? Udah azan tuh, cepet bener. Tadi perasaan baru azan, sekarang udah azan lagi. Tadi azan zuhur, sekarang asar. Ke masjid yuk. Wah, bagus tuh, Tok. Boleh, kalian duluan deh. Hah? Si Dodo, kamu gimana sih, Dok? Bilang bagus, tapi tidak segera ikut. Udah, berangkat sana. Jangan khawatirkan Dodo. Dodo kan sudah besar. Ya sudah, Tok. Kita jalan yuk. Ayo deh, nanti Dodo nyusul. Perhatiin ya. Ayo, Tok. Sudah komat tuh. Ayo kita ke saf depan, Tok. Nah, lihat safnya. Mil, di belakang aja yuk. Banyak bapak-bapak. Tapi di depan kayaknya masih muat deh. Di sini aja deh. Lebih asik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu dia mereka. Allahu Akbar. Syamil dan Anto aja buat barisan sendiri. Dodo juga bikin barisan sendiri ah. Memangnya mereka doang yang bisa. Hehehe, bisa sedikit ah. Allahu Akbar. Nah, giliran si Anto nih. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Duh, aku kan lagi sholat. Hah? Sholat lagi sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok kamu sendirian di belakang? Awas ya, Dok. Jangan gangguin orang sholat lagi. Dosa tahu. Iya, maaf, Tok. Baru segitu aja juga. Lagian, kamu harus kuat iman, Tok. Digangguin jangan marah. Kuat iman? Ini bukan urusan kuat iman, Dok. Iya, Dok. Itu dosa. Lagian, kamu sholat sendirian di belakang. Kan nggak sah sholat berjamaahnya. Nggak sah, Syamil. Kata siapa? Dodo kan cuma ngikutin kalian, bikin syak baru. Kok ngikutin kami, Dok? Loh, iya. Buktinya kalian bukannya maju, ngisi syak yang di depan, malah bikin lagi. Ayo. Saf yang di depan. Iya kan? Iya juga sih. Kita bagi
Jadi 4 kelompok. Silakan buat kelompoknya. Masing-masing kelompok ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Yuk, kita buat kelompok terlebih dahulu. Udah. Baiklah anak-anakku, Ustazah akan membagikan LKPD. Silakan kalian diskusikan bersama teman-teman ya. Jangan lupa tulis nama kelompok dan petunjuk pekerjaan. 1. Bacalah setiap perintah dengan cermat ya. Di soalnya dibaca dengan cermat. 2. Kerjakan LKPD secara berkelompok sesuai pembagian kelompok. Ya, sudah dibagi kelompoknya ya. 3. Diskusikan jawaban dengan anggota kelompok secara aktif dan santun. Harus diskusi, semuanya harus terlibat ya. Jangan tidak ada yang tidak ikut belajar. Ya, diskusikan bersama dengan kelompoknya. 3. Diskusikan. Yang keempat, tuliskan hasil diskusi dengan bahasa yang jelas dan singkat. Ditulis di kertas LKPD-nya nanti dengan bahasa yang jelas dan singkat ya. Dan yang kelima, persentasekan hasil diskusi di depan kelas sesuai arahan Ustazah. Oke, Ustazah bagikan tugasnya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Anak, ada yang masih belum paham? Oke, baik. Silakan kerjakan tugasnya. Apakah ada yang kesulitan? Ini Zah, apakah pendapat ulama mengenai hukum salat berjamaah harus ditulis semua? Ya, kalian cari di buku apa yang kalian pahami, ditulis ya. Oke Zah, terima kasih Zah. Ya. Baik, kelompok 2, bagaimana? Apakah ada yang kesulitan? Taza, mau nanya. Ya. Solusi edukatifnya boleh enggak? 4. 4 jawaban gitu. Boleh. Terserah kalian, cari di dalam buku apa yang kalian temuin boleh ditulis. Ya. Ya. Saya mau nanya, Ya, Naila, untuk kesalahan tata cara salat berjamaah berapa banyak yang disebutkan, Tazah? berapa banyak yang harus Disebutkan. disebutkan? Oh, itu tergantung kalian mencari di buku, silakan cari tugasnya. Kalau udah ketemu dan berapa yang kalian dapat, silakan disebutkan. Ya. Terima kasih, Tazah. Ya. Gimana? Ini kelompok 4? Ada Ada mau masalah? Boleh nggak Zat hadisnya ditulis satu aja? Hadis ditulis satu saja. Ya, boleh. Kalau kalian ketemu di buku, cari di bukunya ya, tugasnya dicari di buku. Kalau ketemu satu hadis ya boleh ditulis satu hadis. Ya. Kasih Zat. Iya, sama-sama. Sudah selesai belum diskusinya? Sudah. Anak-anak, selanjutnya kita akan memaparkan hasil diskusi kelompok masing-masing. Akan siapkan materi diskusinya untuk memaparkan ke depan. Untuk pemateri pertama, kita kasih kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang perbedaan pendapat mengenai sholat berjamaah. Perbedaan ulama tentang sholat berjamaah. 1. Menurut mayoritas ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah muaddadah. Oleh karena itu, sangat dianjurkan karena pahalanya 27 kali lipat. 2. Menurut mazhab Hambali bahwa sholat berjamaah hukumnya fardu ain. 3. Menurut sebagian yang lain fardu kifayah, harus ada yang melakukan agar syiar Islam tidak hilang. Kenapa beda? Karena para ulama melihat dari sudut pandang yang berbeda dalam memahami perintah Nabi SAW. Anak, mungkin ada yang ingin bertanya dari pemaparan kelompok 1? Saya Ustazah. Ya, silakan. Kelompok 2 mau bertanya apa? Banyak siswa sholat sendiri karena merasa lebih cepat. Bagaimana tanggapan kalian? Banyak siswa yang sholat sendiri merasa lebih cepat. Menurut tanggapan kelompok kalian bagaimana? Kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2 terkait sholat sendiri karena merasa lebih cepat. Memang sholat sendiri itu lebih cepat, tapi kita kehilangan 26 derajat pahala tambahan. Sikap ini cenderung individualis, hanya memikirkan diri sendiri. Sholat berjamaah melatih kedisiplinan, antri dan mengikuti pemimpin. Bagaimana kelompok 2? Sudah mengerti? Ya, Ustazah sudah paham. Oke, baiklah. Jadi sholat berjamaah itu pahalanya lebih banyak dari sholat sendiri. Ibarat sholat sendiri hanya 1 pahala. Kalau sholat berjamaah 27 derajat. pahalanya. Kesimpulannya, sholat berjamaah bukan cuma soal dapat pahala, tapi soal membangun komunitas yang kuat. Menghindari berjamaah hanya karena ingin cepat adalah pola pikir yang rugi secara spiritual dan sosial. Pesan penutup, modern boleh, tapi persatuan di dalam saf jangan ditinggalkan. Cukup sampai di sini diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali kelompok 1. Baiklah anak-anak, Ustazah akan menguatkan terkait materi kita pada hari ini bahwa sholat berjamaah kita harus datang lebih awal ke masjid, berwudu dengan tenang, pakai pakaian bersih dan rapi, berjalan tenang ke masjid, duduk tertib sambil menunggu sholat, ikuti gerakan imam, jangan mendahului, ya, mengikuti gerakan imam. Imam terlebih dahulu membacakan apa yang imam baca, baru kalian mengikuti gerakan imam, jangan mendahului, ya. Rapatkan dan luruskan barisan, ya. Jadi kalau mau sholat berjamaah, kita harus rapatkan dulu barisan. Barisan tidak boleh membuat sendiri-sendiri, ya. Harus mengikuti barisan di depan, ya. Mengikuti barisan, mana ada barisan yang terlebih dahulu diisi baru kita isi, ya. Jaga sikap, tidak bercanda atau berisik. Begitulah kalau tata cara sholat berjamaah. Sholat berjamaah menunjukkan kita ketaatan kepada Allah. Kita kasih upload dulu untuk hasil presentase kelompok pada hari ini. Baiklah anak-anak, Ustazah akan memberikan refleksi tentang pelajaran kita pada hari ini.
Apakah kalian semua senang? Selanjutnya, apakah diskusi pada hari ini bekerja sama dengan kelompoknya? Iya. Baik. Oke, selanjutnya, apakah kalian sudah paham tentang materi salat berjamaah? Oke, alhamdulillah. Baik anak-anak, jadi kesimpulannya salat berjamaah adalah ibadah bersama yang dipimpin oleh imam. Pahalanya 27 kali lebih besar dari salat sendirian. Mengajarkan disiplin, kebersamaan, dan kehusyuan. Dan yang terakhir harus dilakukan dengan tertib dan mengikuti imam. Baik anak-anak, alhamdulillah untuk hasil diskusi pada hari ini per kelompok sudah berjalan dengan baik. Untuk ke depan kita tingkatkan lagi kekompakan diskusinya ya. Oke, anak-anak, jadi pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang salat berjamaah. Alangkah lebih baiknya nanti kalau di asrama maupun di rumah silakan salatnya berjamaah ya. Salat berjamaah agar pahalanya lebih banyak. Untuk materi selanjutnya yaitu doa zikir setelah salat ya. Jadi silakan kalian dibuka bukunya, pelajarin di rumah atau di asrama tentang materi selanjutnya agar kita dapat mendiskusikannya kembali ke pertemuan selanjutnya. Baiklah anak-anak, berhubung waktu kita sudah habis, marilah kita baca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Azka. Hayya doa jamaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.